إن الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بالجنان وبعد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم وإن كان sareng lamun kabuktian saharajulun hiji pameget yurasu anu di waris rajul kalalatan kana kalalah awi mro'atun atawa kabuktian hiji istri walahu barieta tetap bikin rajul ahun ari dulur lalaki au ukhtun atau dulur awewe balikulli wahidin maka eta tetap bikin masing-masing anu sahiji min rumah ti itu ahun atawa ukhtun as-sudusu ari seperbenam Fa'ingkanu mangkalamun kabuktian itu ahun ukhtun aksara eta lebih loba mindalika tina itu dua wahum maka ari itu ukhwah akhwat syuraka eta anu rerejengan bisulusi dina seperti mimba diwasiatin tina sabada
tina saparantosna ngalaksanakeun wasiat. Yuso anu diwasiatkeun naon biha itu wasiat au dainin atawa hutang piutang ghairu mudhorin bari anu teu ngamadaratkeun. Wasiatan kalawan mangrupikeun wasiat minallahi ti Gusti Allah, wallahu sareng Gusti Allah alimun eta nu maha uninga, halimun tur anu maha aris, anu maha teu babari nyiksa. Para santri yang dimuliakan Allah, at-talibin wa at-talibat, mustami'in, mustami'at, muhibbin, muhibbat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita semua diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karunia di mana kita bisa masih mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Apa yang kita dengar dan kita baca ayat suci Al-Qur'an saat ini persis seperti ayat-ayat suci Al-Qur'an yang ketika itu dibacakan, dilantunkan dengan suara indah dan nada yang merdu dari baginda Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW, yang didengar langsung oleh para sahabat-sahabat pilihannya, sehingga secara estafeta Al-Quran itu diterima dari Nabi oleh para sahabat, lalu oleh para tabi'in, kemudian oleh tabi'in, dan terus secara estafeta kepada para ulama ahli tafsir, kemudian kepada para ulama qurra, lalu sampailah kepada ulama-ulama yang menyebarluaskan di seluruh penjuru dunia, dan sampai kepada para wali songo, lalu sampailah kepada para ulama di Nusantara, dan sampailah kepada kita saat ini. Al-Quran adalah merupakan bacaan yang sempurna, yang bisa dibaca, bisa dilantunkan oleh laki-laki dan perempuan, oleh anak-anak atau orang dewasa. Karena Al-Quran itu adalah merupakan mukjizat, suatu bacaan yang memang tidak bisa dibandingkan dengan bacaan-bacaan selain Al-Quran. Al-Quran bukanlah komik, Al-Quran bukanlah cerpen atau cerpen, cerita bersambung. Al-Quran bukanlah cerpen, cerita pendek, tapi Al-Quran adalah pedoman hidup seluruh manusia, sebagai panduan hidup segenap umat manusia. Maka bahasanya hudal linnas, petunjuk bagi segenap manusia. Hatta non-muslim, mereka punya hak untuk mengakses nilai-nilai baik, nilai-nilai kewahyuan, nilai-nilai spiritual, dan nilai-nilai sains teknologi yang ada terkandung di dalam Al-Quran.
Ini perlu kita pahami. Apalagi yang namanya santri zaman modern tidak boleh ketinggalan. Ternyata Al-Quranul Karim, subhanallah, Al-Quranul Karim tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran tidak relevan, dari mulai dia mengatakan Quran tidak relevan, sudah murtad, keluar dari Islam. Maka penting kita mengatakan wabil Qur'ani imam, yang diawali dengan raditu billahi robba, aku ridha, ikhlas dan merasa puas. Billahi robba, bertuhan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan bernabi berasul, mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Kenabian dan kerasulan Muhammad adalah merupakan kenabian dan kerisalahan yang amat sempurna. Wa bil islami dinan, dan aku ridho beragama Islam. Wa bil mu'minina ikhwana, dan seluruh umat Islam di dunia merupakan saudara-saudara kita. Walaupun berbeda mazhab dan aliran, apalagi bila dilihat dari warna kulit yang berbeda. Kalau yang namanya sudah memiliki nilai keimanan dan sudah berikrar syahadatain, maka itu adalah saudara kita. Sebagai sesama muslim, maka kita semua wajib mengingatkan akan sebuah hadis, ta'allamul faraid, belajarlah kalian ilmu faraid, fa innahu min dinikum, karena ilmu faraid itu merupakan bagian daripada ilmu. Fa innahu nisful ilmi, sesungguhnya ilmu faraid adalah setengah daripada ilmu. Wa innahu awwalu ilmin yunza'u min ummati, dan sesungguhnya ilmu faraid adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut, diangkat oleh Allah dari muka bumi dengan cara ulama yang ahli ilmu faraid diambil oleh Allah, para kekasih-kekasih Allah yang ahli ilmu faraid diambil oleh Allah, sehingga ilmunya menjadi hilang dari muka bumi, atau ilmunya ada tapi masyarakatnya tidak mau menerapkan atau mengamalkan ilmu faraid ketika membagikan harta warisan. Tapi kebanyakan ulama-ulama faraid itulah yang diambil oleh Allah, karena Rasulullah bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, sesungguhnya Allah itu tidaklah mengambil ilmu hanya serta-merta mengambil ilmu tanpa melalui mencabut ruh yang mulia para ulama. Tapi Allah mencabut ilmu itu biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama. Setelah para ulamanya yang ahli ilmu itu wafat, otomatis berbarengan dengan wafatnya dan hilangnya ulama, hilang pula lah ilmu itu yang dimiliki dan dikuasai oleh ulama tersebut.
Dari mana sumber ilmu faraid? Ya tentu dari Al-Qur'anul Karim. Seperti di sini merupakan lanjutan dari season sebelumnya. Sekarang kita menuju kepada season berikutnya. Wa in kana rajulun yurasu kalala, apabila ada seorang laki-laki dia diwarisi oleh Allah, artinya seorang laki-laki itu meninggalkan ahli waris halal. Apa yang dimaksud dengan kalal? Aila walidalahu wala walada, tidak punya bapak, tidak punya ibu, dan tidak juga punya anak. Apabila ada seorang yang wafat, berarti seorang suami meninggal dunia, kemudian seorang laki-laki atau seorang suami yang meninggal dunia ini kalal, tidak punya ayah, tidak punya ibu, juga tidak punya anak sama sekali. Gabung bin mandul alias tidak punya anak. Tahu gabung? Bahasa gabung itu bahasa Sunda, bahasa Indonesianya mandul, bahasa Arabnya adalah aqim kalau tidak salah. Awin ro'atun walahu akhun aw ukhtun, atau ada seorang perempuan, anggap seorang istri meninggal dunia, dia juga diwarisi oleh Allah kalal. Seorang istri ini juga tidak punya ayah, tidak punya ibu, la walidah. Maka bahasa walid itu bisa ke ayah, bisa ke ibu. Wala walada, dan tidak punya anak. Walau akhun aw ukhtun, baginya meninggalkan ahli waris satu saudara laki-laki atau satu saudara perempuan, min ummin, dari ibunya, berarti akhun li ummin atau ukhtun li ummin. Balikul wahidin minhum as-sulus, maka baginya dapat 1/6. Seorang istri meninggal dunia, ahli warisnya zawaj, suami, kemudian ukhtun li ummin atau akhun li ummin. Zawaj dapat berapa? Dapat 1/2. Kenapa zawaj suami dapat 1/2? Karena tidak ada anak. Akhun dapat 1/6. Ukhtun sama dapat 1/6. Berarti asal masalahnya berapa? Oh, Kang, asal masalahnya 12 aja. Boleh, supaya lebih besar. Atau asal masalahnya 6 juga bisa. 6 dibagi 2 bisa 6
kali 1/2 atau 6 kali setengah sama dengan 3. 6 kali 1/6, 6 kali 1/6 sama dengan 1. 1 tambah 1 2. 2 tambah 3, 2 tambah 3 5. Sisanya berapa? 1. Falikuli wahidin minhuma sudus mimma tarak. Bagaimana kalau seandainya saudara laki-laki mayit atau saudara perempuan mayit itu lebih banyak daripada itu? Bukan 1, tapi banyak. Akhwat minal saudara laki-laki mayit dan saudara perempuan mayit itu yang seibu lebih daripada 1, maka wahum syuraka bisulus, mereka bersama-sama mendapatkan 1/3. Misalnya gini, zaujah apa? Zaujah. Lalu dua saudara laki-laki, kemudian 3 saudara perempuan yang seibu maksudnya, maka zaujah karena tidak ada anak dapat berapa? 1/4. Subhanallah. Istri zaujah dapat berapa ketika tidak ada anak atau cucu? Dapatnya 1/4. Yang ini berarti 1/3. Asal masalahnya ambil saja yang agak besar, misalnya 12 dibagi 4 sama dengan 3. Berarti bagian zaujah 3. Kemudian 12 dibagi 3 sama dengan 4 dengan 3 berapa? Berapa? Sisanya ada berapa? Sisanya ada 5. Dirod, dikembalikan. Itu semua dilaksanakan proses pembagian harta pusaka membak diwasiyati yuso biha audain, setelah melaksanakan wasiat almarhum atau almarhumah, audain atau setelah utang piutangnya dibayar. Maka sebelum membagikan harta pusaka atau harta warisan itu cross check and recheck, diteliti secara benar dan seksama hal-hal yang berkaitan dengan mayit. Takut mayit ini pernah wasiat, misalnya mayit ini pernah bicara di hadapan anak-anaknya, kita punya anak tadi juga, di hadapan tetangga atau di hadapan saudaranya, wahai saudaraku, sekarang aku ini lagi sakit parah dan sebentar lagi aku akan menghadap Allah Subhanahu. Nanti aku meninggal dunia, ruku padu raptul mah dipurugan tanah berengan bawa kue ngasih. Saya belum punya amal soleh untuk bisa menemani aku di alam barzakh sana, maka aku berpesan, berwasiat kepada kalian semua sebagai saudara-saudaraku yang baik dan soleh, tanah yang 100 bata itu untuk
pembangunan pondok pesantren Miftahul Falah Desa Ciloa, Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Indonesia, yang dipimpin oleh Buya Falah, Buya Ahmad Samsul Falah. Mau Buya, mau akrab, mau apa panggilannya terserah, apa enaknya. Wah, begitu tak lama kemudian meninggal dunia, disaksikan oleh kiai namanya Kiai Aman Samsul Falah, bahkan ditalkin la ilaha illallah. Langsung almarhum mengikuti la ilaha illallah. Inna lillahi. Telah meninggal dunia bulan bin bulan pada hari Jumat jam 9. Untuk itu mari kita doakan semoga almarhum wafatnya husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Diterima amal solehnya, diampuni segala kekhilafan dan kealfaannya, dan mudah-mudahan almarhum mendapatkan tempat yang terbaik, ditempatkan oleh Allah fi rawdatin min riyadil jinan, ditempatkan oleh Allah di taman-taman surga, amin ya rabbal alamin. Idealnya sebelum mayit itu diberangkatkan, diantar ke kuburan, ini sudah beres saudara, tentang wasiatnya, tentang hutang piutangnya. Karena ada sabda Nabi, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Ruh orang yang beriman dipending, mu'allaqah, ditangguhkan. Ketika seorang mukmin itu akan mendapatkan rahmat ampunan Allah dan akan ditempatkan di tempat yang terbaik di alam barzakh, dipending oleh Allah. Kenapa? Karena punya hutang piutang. Makanya seorang kiai harus bisa i'tidal, menyampaikan pesan dan kesan atas nama almarhum almarhumah, sampaikan kepada keluarganya dan tetangganya dan seluruh yang hadir pada waktu itu. Mayit ini kita sudah menyaksikan terhadap mayit ini almarhum bahwa mayit ini adalah mayit yang baik, mayit yang saleh. Tapi walaupun demikian atau kendati pun demikian, kita semua harus lebih hati-hati demi kebaikan almarhum. Saya selaku wakil dari keluarga pernah mendengar tentang wasiat almarhum, bahwa almarhum itu akan mewakafkan dan menghibahkan tanah 100 bata yang dari 300 bata itu untuk pondok pesantren. Maka mohon disaksikan oleh semuanya bahwa tanah yang dimiliki ketika hidup oleh almarhum sekarang yang 100 bata itu sudah milik pondok pesantren Miftahul Falah, dan yang 200 bata silakan dibagikan kepada ahli waris yang ada. Itu juga tetap masih ada suatu kehati-hatian dan kekhawatiran, jangan-jangan almarhum punya hutang piutang.
Barangkali ada di antara saudara tetangga yang pernah mengutangkan kepada almarhum, mohon terus terang, saya sebagai wakil dari keluarga bertanggung jawab untuk meluruskan dan menuntaskan hal ini. Ada yang bilang, celetuk berkata, tetangga dia itu apa? Yang biasa jualan sembako karena punya toko. Pak Kiai, almarhum itu kalau tidak salah punya utang berapa? Utangnya setelah saya catat ada 50 juta. Ya oke. Itu sekarang tinggal 200 bata. Tinggal 200 bata. Dan kalau di kita di sini harga tanah sekarang satu bata itu adalah 4 juta sampai 5 juta. Ini ada 200 bata. 100 bata saja sudah berapa? Sudah 500 juta saudara. 200 bata dari 1 miliar. Udah, sekarang kita bereskan dan ikrar bahwa utang almarhum akan saya handle lebih dulu. Kubrak memending, menangguhkan bitakhir uqubah aman khalafahu. Halim artinya Allah itu Maha Sabar. Bahasa Sundanya Halim adalah aris, tebabari emosi, namanya Halim atau Hilim. Hilmun seperti Nabi Muhammad SAW memiliki sifat apa? Hilim. Hilim itu bukan berarti tidak pernah emosi, bukan berarti tidak pernah murka. Hilim itu artinya sangat penuh kasih sayang. Karena apabila Allah tidak memiliki sifat hilim, sudah setiap yang maksiat siksa, setiap yang durhaka hancurkan, setiap yang sombong langsung ditenggelamkan atau dimakan bumi. Seperti hanya kesombongan dan kekikiran Qarun laknatullah alaih, langsung dimakan, ditelan oleh perut bumi. Kalau seandainya Allah tidak hidup, tapi untuk kita hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, punya Nabi terakhir, Nabi yang luar biasa, yaitu baginda Nabi tercinta yang sudah dinas sebagai rahmatan lil alamin. Intisari kisah Nabi Muhammad, intisari dan esensi kerasulan Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin, sebagai penebar kasih sayang, kasih sayang bagi semesta alam. Ini penting didengarkan. Dan kalian semua harus membaca ayat per ayat sambil memegang Quran. Tidak boleh duduk seperti begitu. Semua pegang Quran, baca ayat per ayatnya, kemudian terjemahnya. Tidak boleh begitu. Tidak boleh seperti itu. Pegang apanya? Pegang apanya? Al-Qur'annya, lihat, baca surat apa? An-Nisa ayat 12. Dari mulai ayat 10
Kemudian ayat berapa? Sampai ayat 12. Kesananya sudah tuntas. Udah masalah ilmu faraid dianggap sudah tuntas. Ketika melaksanakan wasiat dan menunaikan utang piutang mayit ghairu mudhar, tidak boleh memudaratkan ahli waris, tidak boleh menyulitkan dan merugikan ahli waris. Apa maksudnya? Wasiat itu maksimal sepertiga dari harta. Kalau tadi 300 bata, berarti wasiat itu yang sah berapa? 100 bata. 100 bata itu adalah 14 meter persegi. Apabila 300 kali 14 tinggal dikalikan saja, sebanyak 40 bata. Asrama putri itu adalah wakaf dari orang yang baik, Ibu Hajah Juju Juwairiyah. Itu asrama putri wakaf dari Ibu Hajah Juju, orang Jakarta. Itu tanah yang dipakai pesantren itu hibah dari keluarga Bapak Syarif Ahdi. Ini yang dipakai pondok pesantren, masjid dan madrasah. Kemudian yang dipakai rusunawa itu wakaf dari orang baik Haji Nurdin. Yang membangun dananya yang paling besar adalah dari Pak Haji Nurdin. Bangun masjid, bangun madrasah. Kalau rusunawa itu adalah bantuan dari pemerintah pusat senilai 1,3 miliar. Maka wajib dipelihara, wajib dilestarikan lingkungannya supaya indah, nyaman, aman, kondusif. Kalau membagikan wasiat atau aplikasi wasiat memadaratkan, gambarannya adalah seperti wasiat itu melebihi sepertiga. Misalnya mayit itu punya harta hanya 200 bata, kemudian 100 bata diwasiatkan, itu mudaratkan. Apalagi kalau mamanya punya harta hanya 100 bata, kemudian 100 bata diwasiatkan, itu lebih merugikan kepada ahli waris. Karena prinsipnya Islam itu adalah agama solusi. Islam itu adalah agama yang mengatur bagaimana caranya kedua belah pihak itu mendapatkan kemanfaatan dan kemaslahatan, kebaikan dan ketenangan serta kesejahteraan. Tidak ada yang namanya ajaran Islam sifatnya merugikan, tidak ada. Pasti yang namanya ajaran Islam itu harus menjadi win-win solution, menjadi solusi yang bisa menguntungkan kepada kedua belah pihak, tidak boleh merugikan. Ini hebatnya ajaran Islam. Islam tidak berbicara tentang hanya peribadatan melulu, ubudiyah saja, ritual saja, tidak. Islam tidak bicara hanya teologi saja tentang Tuhan. Oh, Tuhan Allah itu wujud hidam bako sampai qaumuhum mutakalliman. Islam tidak berbicara hanya itu saja, tapi Islam berbicara tentang bagaimana ibadah, bagaimana ritual, ibadah mahdhah, ibadah ghair mahdhah, ibadah yang murni langsung
langsung kepada Allah, tidak ada campuran dari faktor eksternal. Ada ibadah bermakna, ya ibadah tentu lahiriahnya apa? Lahiriahnya adalah hubungan sesama manusia. Contoh, wasiat itu ibadah bermakna. Orang wasiat tanahnya untuk berpesantren, orang sama orang, oh ini orang si fulan, kemudian sama kiai, berarti orang dengan orang. Namanya berarti apa namanya? Horizontal. Hubungan sesama manusia, muamalah. Makanya muamalah itu apa? Adalah kerjasama, hubungan, interaksi sosial, hubungan kedua belah pihak. Oh ini yang memberi, ini yang menerima, ini yang hibah, ini yang mau hublah, yang menerima hibah. Oh itu yang wakif, yang wakafnya, ini yang mau kuf alihnya, yang menerima wakaf. Tapi itu adalah ibadah apa namanya? Ibadah bermakna. Jual beli. Apabila diniati untuk beribadah kepada Allah, dari jual beli dapat keuntungan, dan keuntungannya untuk memberi nafkah anak istri, kemudian menjadi kekuatan, dan kekuatan energi itu untuk ibadah kepada Allah, maka itu namanya ibadah goer mahdoh. Kalau ibadah mahdoh goer mahdoh, kemudian Islam itu tidak berbicara hanya ibadah mahdoh goer mahdoh, tapi Islam juga berbicara tentang apa? Akhlak, budi pekerti, etika, tata krama, sopan santun, moral attitude. Bagaimana akhlak seorang santri ketika gurunya sedang menjelaskan hal-hal penting tentang keilmuan? Santri yang baik mendengarkan dengan penuh kekhusyuan, hatinya penuh dengan keikhlasan, pikirannya terus menyapi, menghayati, dan merenungi apa yang dibicarakan oleh guru. Itulah etika. Bagaimana taklimnya seorang santri kepada gurunya, bagaimana seorang santri taklim kepada media ilmu, kitabnya. Karena apabila santri taklim kepada ilmu, kepada guru, maka dipastikan santri itu akan mendapatkan keberkahan. Tapi santri yang menganggap sepele terhadap ilmu, tidak taklim kepada guru, maka dipastikan dia tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu. Itu dipastikan, karena pengalaman membuktikan. Ribuan santri di suatu pondok pesantren, taruh pondok pesantren yang akan dulu mondok di sana ada 6.000 santri, ada 4.000, kadang 5.000, sekarang sudah 6.000. Dan dari sekian santri, cerdas tidak begitu cerdas, biasa saja otaknya. Pandai tidak begitu pandai, kaya tidak begitu kaya, pakaiannya sederhana. Tapi ketika ngaji serius, dia mengikuti seluruh untayan-untayan kata yang dilontarkan oleh gurunya. Satu demi satu untayan kata guru itu didengarkan, disimak, dipahami, tidak ngantuk, tidak tidur ketika ngaji. Maka dipastikan santri seperti ini akan mendapatkan kemanfaatan ilmu. Tapi sebaliknya,
nanti akan menjadi orang yang memang tidak akan mendapat keberkahan ilmu. Karena di sini ada error, ada sebuah sabkah, jaringan sinyal yang putus ketika guru mendoakan dia, tapi dianya tidak taklim kepada guru, ya Allahnya juga tidak mengabulkan kok. Ketika dia bersikeras ingin mengerti ilmu, tapi dianya tidak taklim kepada ilmu, ilmunya juga kan makhluk Allah, dia juga nggak mau. Al ilmu qadrif, ilmu itu seperti tamu, harus paham santri, harus paham wahai kaum muslimin muslimat, yang namanya ilmu apapun itu qadrif, yarji min haitsu ata. Ilmu itu akan pulang begitu saja, pergi meninggalkan kita begitu saja. Sama halnya ketika datang tiba-tiba, pulang pun akan tiba-tiba, pergi pun tidak akan pernah permisi. Ada tamu, assalamualaikum, tidak dijawab. Ada tamu, ketuk-ketuk pintu, tidak juga dibuka pintunya. Ada tamu sudah masuk ke rumah, tidak dipersilahkan duduk. Sudah duduk tamunya, tidak dijamu dan tidak disuguhi makanan atau minuman. Padahal tamu itu sudah kehausan dan kelaparan. Kira-kira bagaimana tamu itu? Apakah betah tamu itu di rumah? Jawab. Jawab. Ada tamu assalamualaikum, kemudian jawab pada Syekhul Bait waalaikumsalam. Begitu ngetuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung dibukanya pintu itu. Oh, si bapak, silakan Pak masuk. Ada perlu apa? Silakan duduk. Duduklah tamu itu dengan penuh sopan dan santun. Lalu kita sebagai Syekhul Bait memuliakannya, ikramud dhaif, ngambil air, ngambil makanan minuman, disajikan di meja, kemudian dengan perkataan yang penuh sopan, Pak, silahkan diminum airnya. Ini ada kue, ada bolu, ada roti, silakan. Barangkali Bapak berkehendak. Kemudian diajak bicara, Bapak dari mana? Nama Bapak siapa? Ada perlu apa? Kira-kira tamu itu senang enggak? Betah enggak? Sama halnya juga ilmu yang datang melalui mulut, lisan para ulama dan lisan kiai. Kiai pun tidak bisa menyampaikan ilmu kecuali dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah. Kemampuan itu kepada guru, sambut dengan memuliakannya. Apa muliakan ilmu? Tak usah kamu ngasih apa, ngasih makanan dan minuman. Cukup dengan sikap apa, duduk yang benar, tidak banyak gerak, tidak terlalu menunduk, tidak memejamkan mata, tidak mencoret-coret hal-hal yang tidak penting. Dilihat Qur'annya, dilihat kitabnya, dibaca per kalimat. Setiap apa yang dibacakan oleh guru kemudian disimak, apa terjemahannya, apa maksud dari kalimat tersebut. Oh, guru membaca begini, oh ini terjemahannya, oh maksudnya begitu. Kalau santri seperti ini ada 100 santri dan setiap tahun bisa melahirkan 100 kiai, dijamin
tahun 3000 tidak akan kiamat. Tapi kalau santrinya hanya sedikit saja yang menjadi kiai, kayaknya mungkin sebelum tahun 3000 sudah kiamat. Ingin kiamat atau ingin masih tetap hidup? Ingin kiamat, ingin selamat? Ya, kiamat juga yang penting selamat. Tapi kalau kiamat, maka dipastikan penduduk buminya sudah pada kafir. Maka kita semua tidak boleh menjadi orang yang mengalami kiamat. Karena kiamat itu akan terjadi apabila seluruh penduduk bumi kafir semua. Selagi masih ada orang yang beriman, tidak ada kiamat besar, yang adanya kiamat kecil. Gempa bumi, gunung meletus, badai, tsunami, krisis ekonomi, wabah, penyakit. Ini kiamat, saudara. Wabah penyakit yang melanda di dunia ini, corona, apakah memang itu benar adanya atau tidak? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Apakah sebuah konspirasi global atau memang realisasi fakta dan realita? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Karena sampai saat ini orang yang meninggal dunia bukan karena apa? Bukan karena penyakit, tapi karena sudah sampai ajalnya. Paham? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal mereka telah tiba. Idza jaa ajaluhum, apabila ajal mereka, yakni manusia, apakah kafirin, mukminin, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqimun. Tidak bisa menunda-nunda, menangguhkan ajal itu. Wa la yastaqimun, dan tidak bisa mempercepat ajal itu. Detik sekian, jam sekian, hari anu, tahun sekian, tempatnya di anu, sudah wafat, ya wafat. Itu namanya ajal. Adapun sakit itu hanya sebab kecil daripada sebab kematian. Kalau belum waktunya wafat karena corona, pasti tidak akan mati. Dan walaupun virus corona jutaan miliaran berterbangan, bertaburan, berseliweran di mana-mana, itu virus corona. Tapi kata Allah, wahai corona, kau jangan masuk kepada si fulan bin fulan, atau fulanah bin fulan, atau baik kamu corona, kau adalah makhluk, kata Allah, kamu jangan masuk mencederai dan menyakiti santri-santri. Tidak akan tertular dan tidak akan terdampar atau tersuspek yang namanya corona. Itu namanya apa? Tauhid. Apa namanya? Tauhid. Itu berbicara tauhid. Bagaimana berbicara ikhtiar? Oh, lahiriahnya. Karena memang kata presiden, kata gubernur, kata bupati, kata pemerintah, kata orang-orang kesehatan, amalkan 3M, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak sosial distancing. Maka kalau mau tidur pakai meteran dulu.
jaraknya. Oh, udah berapa meter? Suami istri juga pakai meteran. Ada istri dekat pakai meteran. Begitu mau dekat suaminya pakai jarak. Istri mau dekat pakai jarak. Insya Allah kalau seperti begitu maka rumah tangga tidak akan punya anak karena jaga jarak terus. Kenapa? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Apabila ada yang wafat, misalnya seorang suami, berarti ahli warisnya istri, tapi tidak punya anak, tidak punya orang tua, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Misalnya akhun li umin atau ukhtun li umin, maka yang namanya akhun li umin, ukhtun li umin dapatnya berapa? Misalnya satu saudara laki-laki seibu dan satu saudara perempuan seibu. Maksud saudara mayit, ya. Saudara apa? Saudara mayit. Dapatnya berapa? 1/6. Itunya istrinya dapat berapa? 1/4. Apabila ada seorang istri meninggal dunia, tadi sudah sampai ajalnya, almarhumah meninggalkan ahli waris, suami, kemudian saudara laki-laki dan saudara perempuan mayit. Gampang, suaminya dapat 1/2, saudara laki-laki, saudara perempuan mayitnya dapat 1/6. Apabila lebih daripada itu, misalnya ada 3, misalnya ada berapa? 3, 4, 5 dan seterusnya, maka itu dapatnya 1/3, tapi 1/3 bersama-sama, berbarengan, bareng-bareng dapat 1/3. Ini aturan dari Allah Subhanahu. Jadi kalalah itu apa? Kalalah itu artinya seseorang wafat tapi tidak meninggalkan ahli waris, ayah atau ibu atau anak. Bukan atau, iya, pakainya pakai wala walada. Demikian penjelasan surat An-Nisa ayat 12 tentang ilmu faraid. Kalian semua harus paham ilmu apa? Ilmu fatwa, ilmu hisab, ilmu apa lagi? Ilmu nasab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Shadaqallahu al-azim. Baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu aktsara min dhalika fahum syuraka'u fil thuluth min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin ghayra mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Kalamun Amen.
صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حن